Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan mudah-mudahan dalam limpahan rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap hari kita menjalani aktivitas dunia. Kita makan, minum, bekerja, berusaha mengejar sesuatu yang kita anggap penting. Namun di tengah kesibukan itu, Allah sering memberikan kita tanda-tanda melalui hal-hal kecil yang sebenarnya membawa pesan besar. Salah satunya adalah melalui seekor kucing. Dalam sebuah hadis dari Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kucing itu tidak najis. Kucing adalah hewan yang hidup di sekitar manusia dan sering berada dekat kita. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, dan Malik. Bahkan Syekh Albani menegaskan bahwa hadis ini sahih. Artinya, Islam secara tegas memberikan kedudukan mulia pada hewan ini sehingga kita tidak perlu merasa jijik atau terganggu ketika kucing mendekat, apalagi saat makan. Yang sering terjadi adalah ketika kita makan, entah di rumah, di warung, di teras, tiba-tiba seekor kucing datang menggesek kaki kita, memandang dengan mata besar dan polos, seolah memohon sedikit makanan. Uniknya, walaupun di sekeliling kita ada banyak orang lain yang sedang makan, si kucing justru memilih kita. Padahal pelaku lain juga punya makanan, tetapi ia tetap mendekat kepada kita. Saudaraku, ini bukan kebetulan. Kucing datang kepada seseorang bukan sekadar mencari sisa makanan. Dalam pandangan spiritual Islam, itu pertanda bahwa Allah sedang menitipkan rizki melalui kita. Hadis Bukhari menyebutkan bahwa pada setiap makhluk hidup yang memiliki hati yang basah, yakni semua makhluk hidup, terdapat pahala bagi manusia yang berbuat baik kepadanya. Maka ketika seekor kucing tiba-tiba datang saat kita makan, itu bukan gangguan. Itu adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rizki yang kita makan tidak seluruhnya milik kita. Ada bagian kecil yang Allah titipkan untuk makhluk lain. Kadang kita lupa bahwa harta yang kita punya tidak sepenuhnya hak kita. Ada hak orang lain, ada hak fakir miskin, ada hak hewan liar yang lapar, ada hak siapapun yang Allah titipkan kepada kita. Dan terkadang Allah memilih cara paling lembut untuk mengingatkan, melalui seekor kucing yang datang mendekat. Bahkan hadis riwayat Tirmizi menyebutkan, kasihanilah siapa yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan mengasihanimu. Maka ketika kita memberikan sedikit makanan kepada kucing yang datang, itu bukan tindakan kecil. Itu adalah pintu keberkahan, kebaikan yang sederhana tetapi memiliki nilai besar di sisi Allah. Allah berfirman dalam Qiyas Al-An'am ayat 160 bahwa satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Artinya, ketika kita memberi sedikit makanan pada kucing, Allah membalasnya dengan kelimpahan rezeki yang bahkan tidak pernah kita sangka. Kita memberi satu genggam kecil, tetapi Allah membuka 10 pintu keberkahan. Namun, seringkali manusia justru lebih mudah memberi kepada manusia lain dengan harapan adanya balasan. Kadang, kita memberi sambil berharap dipuji, dihargai, atau dibalas lebih besar. Tetapi ketika memberi kepada hewan, terutama kucing, kita tahu bahwa tidak akan ada balasan berupa ucapan terima kasih, tidak ada hadiah, tidak ada sanjungan. Dari sinilah Allah mengajarkan keikhlasan. Imam Asy-Syafi'i berkata, seandainya engkau berusaha membuat semua manusia ridho kepadamu, engkau tidak akan mampu. Maka ikhlaskanlah amalanmu hanya untuk Allah. Memberi tanpa pamrih adalah ujian yang sangat mulia. Sebab Allah tidak menilai besar kecilnya pemberian, tetapi menilai niat yang ada dalam hati. Saudaraku, pernahkah kita menyadari bahwa kucing yang datang kepada kita bisa menjadi sebab tertahannya rezeki? Bisa jadi Allah ingin memberikan rezeki baru, pintu baru, keberkahan baru, tetapi kita justru menolak titipan itu dengan tidak memberi kepada makhluk yang Allah kirimkan kepada kita.
Padahal dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, barang siapa yang tidak mempunyai belas kasih, maka ia tidak akan dikasihi. Maka ketika kita menolak memberikan sedikit makanan kepada kucing yang datang, itu bukan sekadar menolak seekor hewan, tetapi menolak kesempatan yang Allah kirimkan. Saudaraku, banyak kisah nyata tentang orang yang rezekinya terbuka hanya karena kebiasaan memberi makan kucing. Ada pedagang kecil yang awalnya sulit mendapatkan pembeli, tetapi setelah ia rutin menyisihkan sedikit makanan untuk kucing yang datang, tokonya tiba-tiba ramai. Ada orang yang usahanya seret, tetapi setelah ia terbiasa berbagi dengan kucing, pekerjaannya menjadi lancar. Ini bukan mitos, ini adalah cara Allah menunjukkan bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Kucing tidak butuh banyak, mereka hanya butuh perhatian kecil dari manusia. Dan seringkali Allah menjadikan momen sederhana itu sebagai sebab turunnya keberkahan. Karena hati yang lembut, yang mudah tersentuh oleh makhluk kecil sekalipun adalah hati yang dicintai oleh Allah. Dan ketika Allah mencintai hambanya, maka tidak ada kekuatan yang dapat menahan datangnya rezeki baginya. Maka, jika suatu waktu kucing datang kepada kita saat makan, jangan diusir, jangan dimarahi. Lihatlah itu sebagai undangan dari langit, sebagai tanda bahwa Allah sedang menguji keikhlasan kita. Jika kita memberikan sedikit dari apa yang kita punya, maka Allah akan mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Wallahu a'lam. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali renungan tentang tanda-tanda kecil yang sering hadir dalam hidup kita, tetapi tidak selalu kita sadari maknanya. Kita terbiasa menganggap bahwa rezeki yang besar itu datangnya dari pekerjaan besar, usaha besar, atau langkah-langkah besar. Padahal dalam kenyataannya, banyak rezeki besar datang dari amalan-amalan kecil yang dilakukan dengan hati yang ikhlas. Termasuk dari hal sepele seperti memberi makan seekor kucing yang datang menghampiri kita tanpa kita undang. Kita harus memahami bahwa Allah memiliki cara yang sangat halus dalam menyampaikan pesan kepada hambanya. Ada orang yang diberi ujian melalui kesulitan harta agar ia lebih dekat kepada Allah. Ada orang yang diberi ujian melalui kesehatan, keluarga, atau pekerjaan. Tetapi ada pula yang diberi ujian melalui sikapnya terhadap makhluk kecil yang tampak tidak berdaya. Dan salah satu ujian itu adalah kehadiran seekor kucing di saat kita sedang makan. Saudaraku, ketika seekor kucing datang, sebenarnya Allah sedang memperlihatkan sejauh mana keberanian hati kita untuk memberi. Sebab tidak semua orang sanggup berbagi ketika ia merasa sedikit, tidak semua orang sanggup bersedekah ketika ia merasa serba kekurangan. Namun justru di saat seperti itulah kualitas hati seseorang diukur. Allah ingin melihat apakah kita tetap mau memberi walaupun kita merasa sedang ingin dinikmati sendiri. Banyak orang ingin hidupnya berubah. Mereka ingin rezekinya lancar, ingin pekerjaan bertambah baik, ingin usahanya berkembang, ingin hutangnya lunas, ingin pikirannya tenang. Tetapi perubahan besar itu tidak akan datang jika kita belum memulai dari perubahan kecil di dalam hati. Sebab pintu rezeki itu tidak akan terbuka jika hati masih dipenuhi dengan sifat kikir, egois, dan tidak peduli. Pernahkah kita memperhatikan betapa banyak orang yang kehidupannya tampak berkah padahal ia bukan orang kaya? Ia hanya pedagang kecil, karyawan biasa, ibu rumah tangga sederhana, atau penjual makanan di pinggir jalan. Namun rezekinya tidak pernah putus, dagangannya selalu habis, pekerjaannya selalu diberikan kemudahan, rumah tangganya tenang, hatinya lapang. Ketika ditanya apa rahasianya, seringkali jawabannya sederhana. Saya selalu memberi makan kucing atau saya tidak pernah mengusir hewan yang datang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah membuka pintu-pintu kebaikan bagi mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita tidak pernah tahu dari mana datangnya keberkahan dalam hidup. Bisa jadi keberkahan itu datang karena senyum yang kita berikan kepada orang lain. Bisa jadi karena ucapan maaf yang kita berikan kepada seseorang. Bisa jadi karena kita memaafkan orang yang menyakiti kita. Atau bisa jadi karena kita menyisihkan sedikit makanan untuk kucing yang kelaparan. Sekecil apapun kebaikan itu, Allah melihatnya. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan hambanya.
Perlu kita ingat bahwa rizki yang ditolak sama dengan pintu yang kita tutup sendiri. Ketika kucing datang, lalu kita menghardiknya, mengusirnya, atau bahkan memukulnya, mungkin saat itu kita sedang menolak pintu keberkahan yang datang mengetuk. Mungkin Allah ingin menambah rizki kita hari itu, tetapi kita menutup pintu sebelum rizki itu masuk. Dan lebih dalam lagi, memberi makan kucing bukan sekedar sedekah biasa. Ini adalah latihan untuk membersihkan hati. Kita dilatih untuk memberi tanpa mengharap balasan, tanpa mengharap ucapan terima kasih, tanpa berharap pujian. Ini adalah sedekah yang paling murni, karena kita sadar hewan itu tidak mampu membalas apapun. Maka satu-satunya tujuan kita hanya satu, mengharap ridha Allah. Ketahuilah bahwa hati yang tulus adalah magnet rizki. Orang yang hatinya lembut, ringan membantu, dan tidak pelit akan dipermudah dalam urusan apapun. Sedangkan orang yang hatinya keras, sulit berempati, dan enggan berbagi akan sulit mendapatkan kelancaran dalam hidup. Itulah sebabnya mengapa sebagian orang yang kelihatannya tidak terlalu sukses secara duniawi, tetapi hidupnya penuh kedamaian dan kecukupan. Mereka mungkin tidak kaya raya, tetapi Allah cukupkan segala keperluannya. Saudaraku, marilah kita perhatikan contoh dalam kehidupan nyata. Ada orang yang merasa kerja kerasnya tidak sebanding dengan hasil. Ia bekerja pagi hingga malam, tetapi uang yang didapat seolah hilang begitu saja. Penghasilannya besar, tetapi kebutuhannya lebih besar lagi. Saudaraku, marilah kita perhatikan contoh dalam kehidupan nyata. Ada orang yang merasa kerja kerasnya tidak sebanding dengan hasil. Ia bekerja pagi hingga malam, tetapi uang yang didapat seolah hilang begitu saja. Penghasilannya besar, tetapi kebutuhannya lebih besar lagi. Tidak ada ketenangan, selalu ada masalah, dan selalu ada pengeluaran yang tidak diduga-duga. Mungkin saja bukan karena pekerjaannya, tetapi karena hatinya menolak kebaikan yang Allah kirimkan dalam bentuk kecil, termasuk rizki hewan yang ia tolak. Cobalah kita tengok orang-orang yang rajin memberi makan kucing. Walaupun tidak selalu kaya, tetapi mereka jarang kekurangan. Mengapa demikian? Karena Allah telah menjamin bahwa barang siapa berbuat baik, maka balasannya adalah kebaikan pula. Allah tidak pernah ingkar kepada janjinya. Dan saudaraku, tahukah kalian bahwa setiap rizki yang kita keluarkan tidak akan pernah membuat kita miskin? Justru semakin sering kita berbagi, semakin terbuka pintu-pintu rizki yang baru. Bahkan, para ulama mengatakan bahwa sedekah adalah salah satu cara tercepat untuk menarik rizki. Dan memberi makan kucing adalah bentuk sedekah yang sangat mudah dilakukan setiap hari. Kucing tidak menuntut banyak, terkadang hanya remah kecil sudah membuat mereka kenyang. Namun dari remah yang kita berikan itu, Allah bisa menumbuhkan keberkahan yang besar. Dari suapan kecil yang kita berikan, Allah bisa membuka pintu rizki yang tidak pernah kita sangka. Saudaraku, marilah kita renungkan, jika Allah memilih kita sebagai perantara rizki bagi seekor kucing, berarti Allah sedang memuliakan kita. Banyak manusia yang Allah biarkan tanpa kesempatan untuk berbuat baik, tetapi Allah memberikan kesempatan itu kepada kita. Lalu bagaimana mungkin kita menyia-nyiakannya? Akhirnya, marilah kita belajar melihat kucing bukan sebagai makhluk yang mengganggu, tetapi sebagai utusan kecil yang membawa pesan dari Allah. Jadikan momen itu sebagai sarana untuk melatih hati, mengasah keikhlasan, dan membuka pintu rezeki yang mungkin selama ini tertutup karena kelalaian kita sendiri. Semoga Allah melembutkan hati kita, melapangkan rezeki kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.